Mas Agus Siswanto. Kalau Mas Agus Siswanto itu dilihat dari bahasa Jawa, itu Agus itu artinya jah bagus, Siswanto itu artinya banyak wanita yang tertarik. Jadi bisa diartikan seorang lelaki yang ganteng banyak ditaksir oleh para wanita. Itu menurut saya. Kalau ada arti yang lain ya nanti boleh komentar di bawah kalau ada yang mau komentar. Ini Mas Agus gitu. Ini namanya Mas Agus Siswanto, tapi saya ada panggilan mesra, Lek Petel. Nah, ini Lek Petel itu artinya apa? Tidak perlu kita bahas di sini, tapi itu menjadi sebuah panggilan kesayangan. Jadi Lek Petel ini adalah teman semasa kecil. Ini dari latar belakangnya juga sama-sama kelahiran 83 dan sekarang sudah hampir kepala 4 ini Mas Bro dan Mbak Bro ya. Baik, Mas Agus dan Lek Petel ini ya. Oke. Sehat Mas Agus? Fine. Lek Petelnya juga sehat? Oh iya. Sama kamera jangan malu-malu, enggak apa-apa. Nanti banyak yang menonton, orang-orang dari Singapura maupun orang-orang nanti banyak yang nonton. Baik, jadi Lek Petel ini background dari pekerjaannya adalah tukang batu. Tukang batu itu tidak apa ya namanya, bahasa kerennya itu adalah kontraktor, itu kalau bahasa kerennya. Kenapa Mas? Ya seperti itu. Jadi memang Lek Petel ini biasa menangani terkait dengan mungkin ada yang mau bangun rumah, mau pondasi sampai atapnya, itu nanti bisa dilayani oleh Lek Petel ini. Tapi stop cukup di situ karena terkait dengan pekerjaan Lek Petel tentang tukang batu kita nggak akan bahas itu, tapi kita akan bahas terkait dengan istri dan bagaimana cara Lek Petel yang sekarang sudah memulai usaha yang tujuannya untuk istri itu bisa betah di rumah. Itu kuncinya. Betul Lek Petel? Ya, baik. Ini ngomong-ngomong sudah pekerjaannya kemarin sudah ditinggal beberapa minggu ini. Ngomong-ngomong ini. Apa? Orang kerja pirang-pirang dino iki ngomong-ngomong. Ora kerja ya 2 bulan. 2 bulan. Ini 2 bulan tidak bekerja bukan karena ora ono pekerjaan, tidak. Ini karena untuk memulai usaha yang meriah ini. Jadi Lek Petel itu baru membuka usaha toko kelontong kecil-kecilan. Ini rintisan pertama ya. Pertama kali. Ini kalau flashback kemarin itu saya kira tidak pernah punya rencana untuk membuka usaha seperti ini, tapi secara ujuk-ujuk, secara tiba-tiba ini Lek Petel langsung semalam mimpi, paginya langsung memulai usaha ini. Mulai dari awal Lek Petel ya. Kalau boleh bisa saya tahu, mungkin teman-teman juga bisa tahu, karena ini temanya adalah bagaimana trik cara membuat istri nanti betah di rumah. Ini kan tujuannya Lek Petel kan nanti istri nanti pulang dari perantauan, pulang terus bisa meneruskan usaha ini, dan Lek Petel bisa kembali lagi ke usaha menjadi tukang batunya. Oke, yang pertama kita mulai dari bangunan. Ini bangunan ini kan sebetulnya dulu dapur Lek Petel ya. Dapur. Oke, dapur, cuma dirombak, cuma di atas atapnya ini dibuat agak tinggi, terus dibongkar sedikit, terus dikasih pintu rolling door. Rolling door ya. Oke. Kira-kira kemarin berapa Lek Petel untuk bisa sharing ke teman-teman? Jadi untuk bongkar ini ukuran berapa ini? Sekitar berapa? 3x4. 3x4. Oke. Untuk ukuran 3x4 ini untuk bangunan dan pintunya. Tapi ini untuk tukangnya itu karena bisa dikerjakan sendiri, jadi tidak ada biaya tukang, cuma ada kernet ya. Ada kernet yang bantu itu. Jadi kalau kernet itu apa bahasanya ya? Helper. Yang bahasa Jawanya apa gitu? Tukang ya serpe. Tukang ladi karo bahasanya.
Jadi hanya membayar itu saja. Terus kira-kira untuk bangunan Lek Pedal ini sampai berapa ini? 2 digit ya kalau nggak salah ya? Sekitar segitu. 2 digit. 10 lebih? Lebih 20 mungkin sampai ya? perkiraan 20 ini karena mungkin biaya yang agak tinggi di pintu rolling door-nya. di pintunya. Ini pintunya aja mungkin sekitar 7-8 juta. 8 juta. 8 juta. Sama ini keramik, butuh juga etalase, belum lagi ada kulkas minuman dingin sama arak-arakannya. Mungkin ya di angka 20 sampai 25. 30-an, 25-30. Oke, jadi untuk bangunan saja itu membutuhkan sekitar 25 sampai 30 juta. Oke, Itu saya belum kira- isinya. Oh, belum isinya. Itu baru bangunan. Itu belum isinya. Baik. Untuk isi. Nah, isinya mungkin bisa diceritakan, Lek Pedal ini isinya apa aja? Mulai dari apa? Mulai dari minuman dulu. Minuman dulu. Oke, minuman. Terus sembako ya. Sembako. Terus apa lagi? Bumbu-bumbu dan lain bumbu-bumbu sebagainya. dan sebagainya. Jajanan Jajanan ada. terus apa itu apa? Deterjen. deterjen untuk cuci-cucian ya. Cuci. Rokok Pasti ada. pasti ada, tapi rokok merugikan kesehatan ya. Ini jangan merokok. Tapi nek orang rokok kafe rokoknya ora payu, bakone payah. Bakone ning gudang saiki. Ya, ini kalau boleh saya tahu Lek Pedal, ini berarti sudah berapa bulan? Berjalan 2 bulan. 2 bulan. Oh, 2 bulan ini 2 bulan berjalan. Nah, ini boleh diceritakan. Ini tentunya yang namanya memulai usaha itu ada yang namanya suka dan duka. Baik, kira-kira dukanya dulu ya. Dukanya itu apa? Lek Pedal ini. Ya Dukanya biasa kalau duka mungkin sepi membeli. Itu termasuk duka ya? termasuk duka. Oh iya, yang namanya usaha kan yo ada kalanya Ada rame, ada sepi. ada sepinya. Terus terkait ini yang namanya buka usaha kan kadang ada yang namanya saingan. Saingan bukan berarti saingan ya. Misal kok ada tetangga juga yang punya toko, tapi hubungannya gimana? Baik-baik saja. Alhamdulillah sehat, api, Tapi ya, ora masalah berarti ya. aman. Jadi tidak masalah. Sejauh saya kira kompetisi sehat, saya kira tidak masalah ya. Tinggal yang namanya kerukunan antar pembuka usaha, saya kira juga yang penting tetap Ya sama niaga ya harus sportif lah. harus sportif. Oke. Terus ini kalau dibandingkan dari penghasilan Lek Pedal sebagai tukang batu, itu kan boleh dikatakan satu hari tukang batu itu kalau tukang utama kan 100 lebih lah, sekian ya. 100, mungkin ada 110, ada 120, mungkin ada juga yang sampai 150. Terus ini kan membuka usaha awal, karena ini kemarin sempat ditinggalkan sebentar menjadi tukangnya, buka ini. Boleh tahu nggak kira-kira dengan kondisi toko seperti ini, itu kira-kira omset hari pertama berapa? Wah, nah omset hari pertama sangat sedih. Sangat sedih. Menyedihkan, belum ada yang tahu. Belum ada yang tahu. Jadi berapa kira-kira, dianggap berapa? Ya sekitar, boleh jujur gitu. Boleh jujur, tidak apa-apa, boleh jujur. Tidak usah bohong, boleh jujur. Ya, 300 300. Saya kira angka 200 sama 300 juga angka lumayan hari pertama. Sekitar segitu, Sekitar kurang itu ya. lebih. Oke, karena juga mungkin hari pertama jualan juga isinya belum Belum full, lah. Jadi belum kemauan full. pembeli pun jenisnya juga belum apa ya kalau namanya, saya belum lengkap. tergantung apa ngikut pembeli mau minta ini baru saya beli. Tapi Belanja lah. dalam perjalanan 1 bulan setelah toko ini buka, yang dari angka 200 tentunya sekarang sudah mulai naik. Alhamdulillah naik. Mulai naik. Jadi sudah boleh tahu sekarang sudah dianggap berapa? Rata-rata tiap hari. Ya 500 ke atas lah. 500 ke atas. Tapi masih di 1 juta ke bawah. Oke. Ini karena memang yang namanya di pedesaan, ini di juga dalam. agak di dalam. Jadi mungkin angka 1 juta juga sudah Oke lah. lumayan baik untuk toko-toko yang Tuh, kecil. memulai usaha seperti ini. Ya, saya kira ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Jadi tujuannya Lek Pedal membuka ini tidak lain berhubungan dengan istri. Nah, Ya. istrinya Lek Pedal itu sudah ini berapa periode, berapa kalinya ditinggal ke Singapura itu? Kalau nggak salah udah 13 tahun. 13 tahun. Berangkat pulang ya, sudah 13 tahun. Pergi. Oke, berarti jadi duda lagi. Jadi duda lagi, ketemu istri hanya beberapa
berapa bulan tok ya. 13 tahun. Tapi kan alhamdulillah selama 13 istri di Singapura kan minimal sudah ada tabungan, bisa memperbaiki rumah, bisa mungkin beli sepeda motor baru. Ini saya lihat juga baru datang sepeda motor belum ada nomornya. Ini diam-diam buka sembako tapi ternyata uangnya banyak ini. Oke, alhamdulillah saya sebagai teman ikut-ikut senang. Oke, lah ini boleh diceritakan. Ini kan tujuannya nanti membuka peluang usaha untuk istri agar istri itu ndak nanti berangkat lagi ke rumah, betul ya berarti ya? Supaya di rumah aja. Berarti ben ning omah iki, ben ora mangkat meneh. Ben ora mangkat soal wis tuwa. Wis tuwa. Istri di umur berapa? Dianggap berapa? Ya hampir 38 lah. 38. Berarti ndak begitu jauh selisih ya? Enggak. 38. Berarti mungkin selisih Mau 2 kelas 3 tahun. 1 kuno, kelas 3 kelas 1. Berarti enggak begitu anu ya. Ya paling enggak nanti pulang harapannya bisa meneruskan usaha ini, fokus di ini ya. Fokus. Terus Lek Petelnya sebagai kepala keluarga bisa bekerja kembali lagi menjadi tukang batu itu. Sekarang yang namanya tukang batu di desa itu juga salah satu profesi yang menjanjikan kalau menurut saya. Karena tukang batu itu apa ya, tenaga yang apa ya, untuk membutuhkan tenaganya saja harus antri dulu, booking dulu. Jadi booking itu nggak cuma di micet ya. Nanti ditet berarti. Nah, jadi booking itu nggak cuma di micet, ternyata booking itu untuk tukang bangunan juga perlu booking. Alhamdulillah ngantri. Baik. Ya, ngantri di booking ya, saya tidak apa-apa. Jadi yo tujuannya nanti istri pulang terus bisa meneruskan usaha ini, Lek Petelnya kembali bekerja sebagai tukang batu lagi. Baik, luar biasa. Baik, kita teruskan Lek Petel ya. Tapi sebelum kita teruskan, ini abaikan dengan merek. Ini kebetulan karena ini di toko, yo saya dijamu sama minuman yang dingin ini. Bisa minum ya? Moga Mas. Lek Petel silakan diminum. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ini kalau saya sih umumnya manusia biasa minumnya teh. Tapi kalau Lek Petel itu minumnya agak biar menjadi kuat katanya. Ini kan ekstra kuat. Nah, ini mungkin obat bersih paru-paru. Baik, Lek Petel. Jadi gini, apa ya? Biasanya orang jualan itu punya seperti apa ya, strategi bagaimana cara untuk menarik konsumen, melengkapi barang dagangan. Ini mungkin ada hal-hal yang sampai perjalanan sampai 2 bulan ini jualan, ada strategi tertentu yang sekiranya langkah-langkah Lek Petel harus bagaimana itu ada nggak kira-kira? Mungkin mesti ya. Mulai yang dari kecil. Ono ya? Ono. Contohnya apa Lek Petel? Contohnya ya sebenarnya ngikut pembeli sih, kaya ikut pembeli. Ngikuti pembeli, kemauan pembeli apa. Jadi sama kono pembeli teko pengen tuku baygon, bila lagi toko nonone kingkong. Lah sesuk yo aku malah tuku apa belanja baygon lah. Oh, berarti berusaha memenuhi kebutuhan pasar biasanya, ngono ora? Oh, kebutuhan pembeli yang utama lah sebenarnya. Tapi kalau ini kan yang desa lah, yang desa ini kira-kira sing namanya mbok itu kan ada dua pasal aturan. Yang pertama itu mbok itu selalu benar. Dan yang kedua itu kalau mbok salah kembali ke pasal 1, itu kan seperti itu, ada 2 pasal. Yang namanya mbok itu ada yang biasanya beli kok harganya mungkin sedikit lebih mahal dari toko sebelah, itu ada yang sempat nawar-nawar gitu enggak? Ada. Berarti kayak di pasar-pasar tradisional ya. Iki mbok entuk loro timbuk-timbui gitu. Ono ya, seperti itu. Nah, terus dari sikap seperti itu Lek Petel gimana? Iya. Apa wis tak imbui wae ngono. Tak imbui wae. Terus kalau besok teko meneh. Besok teko rene nek njaluk ibu meneh piye kuwi? Iya ngomongnya wis naik hargane. Naik hargane gitu. Ibu meneh lah. Tapi ya sebetulnya strategi enggak kayak gitu. Ya harus menyesuaikan. Pokoknya intinya ya sing pembeli pengen baru aku belanja. Oh gitu. Berarti berusaha sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan dari konsumen gitu ya. Terus ini kan banyak sekali apa ya, barang yang
memungkinkan kedaluarsa Lek. Mungkin ya kalau dalam waktu beberapa bulan ini saya kira tidak masalah, tapi ada kiat-kiat khusus nggak, harus ngecek makanan ini wah bakal kedaluarsa, harus siap-siap itu. Kalau di grosir bisa dikembalikan nggak? Kalau di grosir nggak bisa, cuma kalau saya belinya kan nggak begitu banyak sih, sekiranya habis berapa kita ambil, maksudnya kan nanti gampang belanja lagi gitu ya. Belanja lagi. Jadi nggak sekiranya barang itu keluar masuk terus lah. Ya, berarti harga miring dikit gitu. Harga miring sedikit. Yang penting anu ya, laku jalan gitu ya. Barang itu nggak duduk dongkrok suwi dongkrok suwi. Misalnya kan buat perputaran uang ya. Jadi orang pernah ambil banyak, sekiranya 1 bulan habis, nah itu. Ya, punya rasa apa ya? Biasanya kalau cowok-cowok itu kan punya gengsi. Punya rasa gengsi nggak? Gengsi. Ada gengsi. No. Kalau ada konsumen agak cantik sedikit, agak malu-malu tutupan atau gimana? Ya nek ora masalah beli. Nek isine iki malah nek Pak tuku, nek Pak belanja apa ya? Pembalut wanita. Oh iya. Lah aku tapi yo ada. Ada. Oh, alah. Ada itu. Ada. Nah itu paling malu. Kon belanja kayak malu-malu. Yang malu itu biasanya bukan yang jualan, tapi yang malu itu yang beli. Tahu yang nunggu. Ada juga sih. Ada juga. Mau nanya pembalut wanita, nunggu apa? Sekiranya pembeli lain pergi lah, bisik-bisik. Nek meh beli anu agak malu-malu. Pembalut wanita itu. Aku pun ngono nek meh tuku barang itu pembalut yo malu. Apa ya? Enggak apa-apa, itu saya kira profesional. Itu saya kira barang yang lumrah. Biasa yang digunakan untuk kaum wanita, ini juga tidak ada salahnya. Sebagai toko itu juga menyediakan. Saya kira itu hal yang wajar, Le. Terus gini, Le. Ini saya dengar kemarin, ini ceritanya, meskipun ini di ranah daerah desa, ini Lek Petel kemarin baru buka wifi untuk rumah ya. Untuk mereknya sih mungkin tidak perlu kita sebutkan ya. Itu kemarin katanya buka pertama berapa? Apanya? Biaya pembukaan pertama. Oh, bukan pertama nyala 350. Nyala itu 350, sudah dapat modemnya langsung aktif ya. Berapa Mbps? Sekitar 5 sampai 7 mungkin ya. 7 mungkin. Atau 10? 5 sampai sekitar 10 ke bawah lah. 10 ke bawah ya kayaknya. Dan itu ternyata menjadi sebuah strategi. Nah, strateginya apa? Nah, ini ternyata malam-malam itu banyak sekali anak-anak muda yang main wifi di sini. Paling enggak ya itu strategi utama termasuk. Selain bisa main wifi, itu biayanya sangat murah sekali. Biayanya berapa Padahal? 1.000 rupiah. Itu digunakan berapa jam? Malam. 1 hari 1 malam. 24 jam ini teman-teman Mas Bro dan Mbak Bro ya. Jadi dengan uang 1.000 bisa mengakses internet di warung ini selama 24 jam. Luar biasa murah ya. Jadi dari hasil yang lainnya katanya 2.000, kalau yang katanya 2.000, di sini 1.000. Ya ini salah satu strategi ya. Kalau 1 bulan anunya berapa? 120. Itu strategi utama. Ya harga 1.000. Nanti teman-teman kan bisa beli kopi. Oh iya, tentunya ini bisa ngopi, bisa beli rokok. Jadi kan nggak habis 1.000, ya. Lebih dari 1.000 sama ya. kopi. Ya, itu rokok. Dari uang 1.000 itu dalam 1 bulan dikumpulkan rata-rata wis. 1 hari sedino itu berapa orang kira-kira? Ya, kalau sekarang paling 10 orang. 10 orang. Kalau 10 orang kan 1.000 kali 10.000. Lah 10.000 kalikan aja enggak usah banyak-banyak. Kalau 1 bulan 30 hari kalikan 20. Itu sudah dapat 200.000. Padahal Lek Petel itu setiap bulan hanya membayar biaya internet itu hanya 120. Masih ada sisa sekitar 80.000 bisa masuk celengan. Jadi ini adalah salah satu strategi. Jadi teman-teman, Mas Bro-nya yang Mbak Bro-nya kebetulan di perantauan ini bisa mencontoh oleh Lek Petel dengan Lek Petel. Contohlah. Jadi silahkan, mungkin ada yang ini menjadi sebuah salah satu strategi peluang usaha yang istrinya yang masih merantau, bukakanlah usaha di rumah. Ya. Kalau nanti, bisa gitu. Jadi hasil dari merantau sana buat modal di rumah,
Nanti sepulangnya nanti istri bisa fokus untuk menangani sini, dan Lek Pedal sendiri sebagai suami itu bisa nyambi kerjaan lainnya, yang terutama kalau sekarang itu pekerjaan utama sebagai tukang batu. Begitu Lek Pedal ya. Begitu. Nah, ini sebelum saya akhiri. Nah. Ini saya nggak kerasa sudah hampir 2 jam ini Lek Pedal ya. Iya. Sudah hampir 2 jam. Ini kebetulan minum juga belum habis. Ini saya sengaja hari ini kebetulan hari Sabtu saya libur. Saya sengaja berkunjung di warungnya Lek Pedal untuk ya ngomong-ngomong sedikit tentang ini. Jadi Lek Pedal, saran-sarannya Lek Pedal. Saran-sarannya terkait dengan istri yang merantau, menjadi orang tua, bapak toktil di rumah dari anaknya satu. Lek Pedal anaknya satu. Ini kelas berapa? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Cowok ya? Cowok. Jadi sudah lama sering ditinggal sama ibunya, di rumah sama Lek Pedal sendiri. Baik, Lek Pedal sebelum kita akhiri, ada pesan-pesan untuk sesama pejuang kehidupan, pejuang rumah tangga yang mungkin punya istri yang masih berada di perantauan. Monggo sebelum kita tutup Lek Pedal. Iya cepet, maksudnya nek secara pribadi ya nek iso ya ning omah kayak kesibukan lah. Oh gitu. Pokoknya apa toko lah, pokoknya kayak kesibukan ben ora mangkat meneh. Oh seperti itu. Aslinya ya misake sih mbok itu ning kono. Tapi kan kalau sudah lama tentunya sudah punya modal, bisa usaha di rumah tidak ada salahnya. Ya, gitu ya. Iya. Sip. Dan tentunya teman-teman yang masih punya istri di perantauan tetap bersabar, tetap ikhtiar, dan syukur-syukur bisa buka usaha seperti ini. Gitu ya. Begitu, Pak. Terima kasih yang sudah nonton, dan kali nanti bisa sambung lagi. Isbe, Lek Pedal. Ya, terima kasih.